Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ikhwani fillah azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan pada kita. Hingga detik ini kita bisa menjalani kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan puasa Ramadan dan serangkaian ibadah terkait. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berjasa bagi kita, yang telah membimbing kita di dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanifidina azan ya Allah wa yakum. Tak lama lagi kita akan berpisah dengan tamu yang telah berada di antara kita, yaitu bulan Ramadan. Pesan-pesan terakhir dari bulan Ramadan telah disamatkan. Termasuk di dalamnya adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malam Lailatul Qadar bagi siapa yang mendapatkannya. Dan pasti bahwasanya tamu yang agung ini akan berpisah dengan kita. Dan kita perlu tahu bagaimana para salaf, bagaimana para sahabat ketika mereka sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Apakah mereka girang gembira, bersuka cita, atau sebaliknya justru mereka sedih karena ditinggal oleh Ramadan. Yang ini menjadi contoh bagi kita dalam menyikapi akhir bulan Ramadan. Kalau kita tengok bagaimana para salaf, bagaimana para sahabat ketika detik-detik akhir bulan Ramadan, ternyata mereka banyak yang bersedih dan bahkan menangis dengan kepergian Ramadan. Mengingat pahala yang Allah limpahkan kepada kaum muslimin di bulan-bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal manusia, dan bahkan kesempatan untuk beramal baik benar-benar dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka bagaimana mereka para salaf, para sahabat tidak bersedih ketika ditinggal oleh Ramadan? Mungkin berbeda dengan kita-kita, dan berarti kita perlu mengoreksi diri kita. Yang kebanyakan di antara kita, dengan berakhirnya bulan Ramadan, ternyata banyak yang menyambut dengan kegirangan. Bahkan merasa selama ini diri mereka, badan mereka, jiwa mereka merasa dibelenggu. Tidak bisa begini dan begitu. Tidak bisa leluasa dalam berbuat begini dan begitu. Merasa dikekang. Bahkan seakan dirinya dipenjara.
Sehingga begitu datang bulan Syawal yang ditandai dengan Idul Fitri, maka merasa lega, maka merasa bebas seperti orang yang keluar dari penjara. Sehingga melampiaskan apa yang menjadi emosi yang terpendam selama 1 bulan. Dan bahkan tidak aneh yang akhirnya sikap selepas dari bulan Ramadan bahkan bisa dikatakan lebih bebas daripada sebelum masuk Ramadan. Melampiaskan apa yang mereka senantiasa menahannya di bulan Ramadan, dilampiaskan dalam wujud kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari makannya, minumnya, syahwatnya, bahkan segalanya akhirnya dipuas-puaskan. Karena merasa bahwa Idul Fitri berarti adalah hari raya makan-makan. Idul Fitri berarti kembali makan. Barangkali ilustrasi seperti ini, pemaknaan Idul Fitri yang berlebih, yang hanya ditinjau dari materi saja, inilah yang seringkali mendorong manusia untuk akhirnya melakukan sikap hedonis, merasa bebas segalanya. Hingga ketika dimaknai Idul Fitri berarti adalah hari raya makan, atau Id artinya kembali, Fitri berarti makan, kembali makan lagi, maka merasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpesta pora. Maka tidak aneh orang yang memaknai Idul Fitri akhirnya adalah hari raya makan, makan dan makan, atau kembali makan dan makan. Ya, maka kita lihat tahun demi tahun bahwa ternyata kebanyakan kaum muslimin mengakhiri bulan Ramadan masuk ke dalam bulan Syawal, mereka akhirnya banyak yang sakit, banyak yang akhirnya diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah sakit, bahkan akhirnya pun banyak yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam dunia ini. Kenapa? Karena akhirnya berlebihan. Makan berlebihan, minum berlebihan, syahwat berlebihan, bahkan melampiaskan apa yang menjadi keinginan secara berlebihan. Oleh karena itu, agar supaya kita terhindar dari hal seperti ini, maka marilah kita berupaya memahami Idul Fitri yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini walaupun diperselisihkan tentang kehasanannya, taruhlah bahwasanya hadis ini adalah dhaif, namun di dalam hadis ini mengandung hikmah, mengandung fadhail, maka tidak mengapa untuk diangkat manakala hal itu mengandung keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisal aid liman labisal jadid bi ta'amin ladzid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Sebenarnya hakikat Idul Fitri itu bukanlah ditandai yang akhirnya manusia itu selalu berbaju baru, berpakaian baru, bermukena baru, berjilbab baru, bersarung baru. Dan juga lebih dari itu, dengan makanan-makanan yang serba lezat. Bukan itu ternyata. Wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tapi sesungguhnya makna dari Idul Fitri adalah liman ta'atuhu tazid. Bagi orang yang ketaatannya bertambah. Jadi sebenarnya secara maknawi Idul Fitri itu bukan kembali makan, bukan hari raya makan-makan,
tapi adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan memberikan bulan dengan nama Syawal. Di mana makna Syawal artinya adalah meningkat. Berarti bulan Syawal itu adalah momen untuk meningkatkan. Dan ini pas sesuai dengan hadis Nabi tadi, liman ta'atuhu tazid. Bagi orang yang ketaatannya bertambah, masuk ke dalam bulan Syawal, bertambahlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan makannya yang bertambah, bukan minumnya yang bertambah, bukan syahwatnya yang bertambah, bukan kebebasannya yang bertambah, tapi justru ketaatannya yang bertambah. Justru orang yang beriman keluar dari bulan Ramadan bukan makanan yang bertambah, makannya malah semakin sedikit. Minumnya semakin sedikit, syahwatnya semakin sedikit, kebebasannya semakin sedikit, dan semakin meningkatkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga banyak para ulama yang mengibaratkan bahwa Idul Fitri kita diperintahkan untuk mencontoh al-farosyah, mencontoh kupu-kupu. Yang kita tahu bahwasanya ketika bulan Ramadan mereka bertapa dengan kepompongnya, yang sebelumnya adalah makhluk yang sangat rakus yang berupa ulat. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan menjadi kepompong. Hingga akhirnya selepas bulan Ramadan, selepas dari kepompongnya, ternyata berwujud makhluk yang sangat indah, yang semuanya serba berubah. Yang dulunya sebelum Ramadan, sebelum kepompong makanannya luar biasa, menghabiskan satu pohon, tak tanggung-tanggung kalau makan, kalau minum, kalau melampiaskan keinginannya. Ternyata selepas Ramadan makanannya sangat berkualitas, minumnya sangat berkualitas. Kenapa? Karena farosyah ini, kupu-kupu ini tidak makan seperti makan sebelum menjadi kepompong. Ternyata makannya, minumnya hanya dari sari-sari madu, dari sari-sari bunga. Sehingga kalau umat Islam kaum mukminin selepas Ramadan menuju Syawal malah semakin banyak makannya, semakin banyak minumnya, semakin banyak syahwatnya, maka dipastikan umat Islam akan semakin lemah. Kok semakin makan banyak, semakin lemah itu bagaimana? Bagaimana bisa dijelaskan? Kok semakin banyak makan, kok malah semakin lemah? Iya, lemah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya besar perut. Ya, kalau orang itu banyak makan, pasti dia akan banyak tidur, ngantukan. Ya. Jadi kalau orang itu makannya over, dalam rangka memenuhi perut terus, maka dia jadi pemalas. Mesti ngantukan. Ya, mudah ngantuk. Kalau sudah ngantuk, maka malas. Kalau sudah malas, maka nggak punya aktivitas. Akhirnya lemahlah baik jiwanya maupun raganya. Diajak bekerja, malas. Diajak ngaji, malas. Kenapa? Karena banyak makan. Hingga salah seorang ulama yang bernama Muhammad Abduh menyatakan, beliau membuat judul dalam tulisannya yang judulnya adalah Limadza ta'akhkharal muslimu wa taqaddama ghairuh. Kenapa umat Islam kok mundur? Kenapa umat Islam ketinggalan dengan orang kafir? Wa taqaddama ghairuh. Sementara non muslim malah maju. Kenapa?
ada 4 hal yang beliau paparkan. Yang pertama, karena menimpa umat Islam 4 perkara. Yang pertama adalah kibrul batni, besar perut. Perutnya pada besar. Ya. Artinya umat Islam banyak makan, suka melampiaskan perutnya. Kalau sudah gitu adalah mudawamatun naum. Penyakit yang kedua adalah mudawamatun naum. Pasti banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, maka penyakit yang ketiga menimpa adalah kusala, mesti malas. Kalau sudah malas, maka penyakit yang keempat menimpa dhaful yakin. Keyakinan dalam beragama pasti malas. Ngantuan ngaji malas. Maka nggak tambah-tambah ilmu agamanya hingga terbelakang, hingga terjajah. Orang kafir maju, umat Islam malah mundur. Oleh karena ini, berkaitan dengan Idul Fitri, janganlah kita memaknai dengan makna-makna secara lafadz saja, tapi maknailah secara apa yang menjadi tujuan ditetapkan puasa itu sendiri. Laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri itu adalah bagi orang yang berpakaian serba baru, makan makanan lezat, tetapi Idul Fitri adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disunnahkan bahwasanya ketika kita memasuki bulan Syawal Idul Fitri, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahwa para sahabat satu dengan yang lain mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kamu dan kami, kalian dan kami, atau kita semuanya selama bulan Ramadan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga ada tambahan-tambahan dari para ulama yang diizinkan. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci. Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Wal faizin. Dan kita kembali meraih kemenangan. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama menjelang ataupun mengakhiri puasa Ramadan menuju Syawal. Oleh karena itu marilah kita rayakan Idul Fitri ini dengan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengapa andai baju kita tidak baru, tak mengapa andai makanan kita tidak lezat. Yang penting ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semakin meningkat. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri. Karena ternyata selepas Ramadan tidak semuanya mendapatkan hasil yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan didasari dengan iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang itu ditandai meningkatnya amalan selepas bulan Ramadan. Otomatis ini menjadi sisi balik manakala umat Islam selepas bulan Ramadan tidak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi alamat bahwa orang tersebut tidak atau belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan diwajibkannya puasa Ramadan sebagaimana Allah berfirman la'allakum tattaqun. Oleh karena itu mari sekali lagi kita mawas diri, mengoreksi diri kita
apakah kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sekaligus diampuni dosa-dosa kita yang nanti ditandai dengan meningkatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.